Qawaid Qur'aniyah, 50 kaidah Qur'ani tentang diri dan kehidupan. Kaidah pertama, bertutur katalah yang baik kepada manusia. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Interaksinya yang sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari membuat dirinya pasti bersinggungan dengan berbagai golongan manusia yang berbeda pemahaman dan akhlak. Sehingga ia dapat mendengarkan hal yang baik dan juga yang buruk, serta melihat apa yang membangkitkan emosinya. Maka kaidah ini pun datang untuk mengatur hubungan verbal dirinya. Penyebutan kaidah ini diulang beberapa kali dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik." Surah Al-Isra ayat 53. Yang hampir mirip dengan makna ayat ini adalah perintah Allah Ta'ala agar berdebat dengan ahli kitab dengan cara terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka." Quran Surah Al-Ankabut ayat 46. Firman Allah Ta'ala, "Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia," disebutkan dalam konteks perintah kepada Bani Israel. Perintah ini terdapat dalam surah Madaniyah, yaitu surah Al-Baqarah. Dan sebelum itu dalam surah Makkiyah, yaitu surah Al-Isra, Allah memerintahkan dengan perintah umum. "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar." Jadi, kita berada di hadapan perintah-perintah yang baku. Tidak ada yang dikecualikan sedikit pun, kecuali ketika berdebat dengan ahli kitab, sebagaimana yang sudah disebutkan. Kita sangat membutuhkan kaidah ini dalam berbagai kesempatan, apalagi dalam hidup ini, kita berinteraksi dengan berbagai jenis manusia. Di antara mereka ada yang muslim dan ada yang kafir, ada yang saleh dan ada yang jahat, ada yang muda dan ada yang tua. Bahkan kita membutuhkan kaidah ini dalam berinteraksi dengan orang-orang yang punya hubungan sangat khusus dengan kita, yaitu kedua orang tua, suami, istri, dan anak-anak kita. Bahkan kita juga membutuhkannya untuk berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi bawahan kita, seperti pembantu dan lainnya. Jika Anda, wahai orang yang beriman, membuka Al-Quran, maka Anda akan mendapatkan berbagai kondisi yang secara tegas disebutkan oleh Al-Quran sebagai bentuk aplikasi terhadap kaidah ini. Contohnya, interaksi dengan orang tua. Janganlah kamu menghardik keduanya dan ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia. Di sini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk tidak menghardik. Perintah ini sekaligus mengandung perintah untuk melakukan hal yang sebaliknya, yaitu mengucapkan perkataan yang mulia yang tidak mengandung kekerasan. Ketika berbicara dengan orang yang membutuhkan, dan adapun kepada orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Ketika seorang diuji berinteraksi dengan orang yang kurang beradab, sebagaimana firman Allah, "Dan jika mereka ditegur oleh orang-orang jahil, maka mereka mengatakan kata-kata yang baik." Maksudnya, mereka menghadapi orang-orang jahil dan bodoh dengan tidak mengacuhkan mereka atau dengan mengatakan perkataan yang baik kepada mereka. Ini dilakukan bukan karena mereka tidak kuasa menjawab, tetapi untuk menjaga waktu dan usaha mereka supaya tidak disibukkan dengan orang-orang seperti itu. Namun hal yang sangat disayangkan adalah ketika kita melihat banyak kelalaian dalam penerapan kaidah ini di tengah-tengah umat Qur'ani. Ini dapat kita saksikan dalam berbagai keadaan. Contohnya, pertama dalam berinteraksi dengan non-muslim. Pembaca Al-Quran lebih berhak untuk bertanya kepada pribadinya, bukankah umat Islam lebih berhak menerapkan kaidah ini untuk menarik hati manusia ke dalam agama yang agung ini
agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala untuk para hambanya. Yang kedua, dalam berinteraksi dengan kedua orang tua. Yang ketiga, dalam berinteraksi dengan istri atau suami. Yang keempat, dalam berinteraksi dengan anak-anak. Dan yang kelima, dalam berinteraksi dengan para pekerja dan pembantu.